Shalom, perkenalkan nama saya Vivansio Poli dan saat ini saya melayani sebagai pendeta muda di salah satu jemaat di daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Saya ingin membagikan sebuah kisah singkat dari perjalanan hidup saya tentang keluarga yang hancur, pergaulan yang salah, dan salah satu pilihan besar yang akhirnya mengubah arah hidup saya. Sejak sebelum saya lahir, sebenarnya hidup saya sudah diserahkan kepada Tuhan. Di dalam kandungan, ibu saya pernah bernasar, jika anak ini laki-laki, ia akan dididik untuk melayani Tuhan. Dan benar, saya lahir sebagai seorang anak laki-laki dengan kondisi yang sehat. Namun, tidak lama setelah itu hidup saya hampir berhenti. Saat masih bayi, saya jatuh sakit parah. Tubuh saya sangat lemah, kekurangan akan cairan. Dalam kondisi hujan yang lebat dan banjir, saya harus dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa sedikit saja saya terlambat, saya akan mati. Saya diinfus dengan sangat intens dan hari demi hari Tuhan memberi kesempatan hidup. Sejak awal Tuhan sebenarnya sudah menunjukkan bahwa hidup saya ada dalam tangannya. Tetapi masa kecil saya tidak berjalan mudah. Ketika saya bertumbuh, saya harus menghadapi kenyataan yang pahit. Keluarga saya hancur, orang tua saya berpisah, dan kami semua harus menjalani hidup masing-masing. Ibu saya merantau jauh, ayah saya di kota lain, dan saya bersama saudara-saudara saya berada dan belajar hidup sendiri. Kita terpisah dan bingung, rindu oleh karena suasana yang ingin kami rasakan. Tapi sejak kecil hingga remaja, hidup saya berpindah-pindah tempat. Saya sempat tinggal jauh dari orang tua, lalu kembali lagi, lingkungan yang berbeda-beda, suasana yang berubah-ubah, membuat hati saya terasa kosong. Dan tanpa saya sadari, kekosongan itu mulai saya isi dengan hal-hal yang salah. Saat menginjak masa remaja, saya mulai kehilangan arah, saya menjadi malas, tidak peduli sekolah, mudah marah, dan terlibat dalam pergaulan yang salah. Saya mulai merokok, minum alkohol, dan hidup saya semakin menjauh dari Tuhan. Orang tua saya pun tidak tahu apa yang saya perbuat. Puncaknya terjadi ketika saya dan ibu saya bertengkar hebat. Suasana rumah menjadi tidak kondusif dan isi pikiran saya menjadi kacau. Saya memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Saya menumpang di rumah teman, tetapi di sana saya tidak menemukan ketenangan, hanya keampaan. Pagi hari saya duduk sendiri di tepi pantai. Di tangan saya ada sebuah batang rokok. Di kepala saya hanya begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Hidup saya mau bawa kemana? Kenapa hidup saya seperti ini? Hari itu Tuhan mulai bekerja dengan cara Tuhan. Yang sederhana tapi sangat mendalam. Saya ditemukan, dibawa pulang, dan malam itu ibu saya datang ke kamar saya. Kami berbicara dari hati ke hati. Tidak ada tuduhan, tidak ada teriakan, hanya air mata, pengakuan, dan doa. Di malam itu hati saya luluh. Kami saling meminta maaf, saling mengampuni, dan berdoa bersama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya kembali merasa kedamaian. Saya sadar Tuhan tidak pernah benar-benar pergi di dalam kehidupan saya. Waktu berjalan dan saya masuk ke tahun terakhir sekolah. Di titik itu saya harus memilih masa depan saya. Saya mencoba untuk beberapa jalur pendidikan sesuai dengan keinginan saya. Ada musik, teknologi, dan di bidang lainnya yang saya sukai.
Saya berharap salah satu akan terbuka untuk saya, namun satu persatu tertutup. Saya gagal, saya kecewa, dan merasa buntu. Malam itu saya hanya berdoa yang singkat dan sederhana kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu harus kemana, tapi tunjukkanlah jalan yang terbaik, apapun itu. Setelah berdoa, saya teringat pada satu tempat yang dulu sering disebut ibu saya. Ketika saya bertanya, "Mah, baiknya saya ambil jurusan apa?" Dengan penuh keyakinan ibu saya menjawab satu kata, filsafat. Ia mengingatkan saya pada nasar yang pernah ia ucapkan. Dan pada satu hal yang hampir saya lupakan. Ternyata sejak kecil pun orang tua atau orang lain yang bertanya kepada saya, "Apa cita-citamu?" Jawab saya selalu, "Jadi pendeta, jadi pendeta." Dengan hati yang masih ragu, saya menyerahkan pilihan itu kepada Tuhan. Saya menuliskan beberapa pilihan. Saya berdoa dan berkata, "Tuhan, apapun yang Engkau pilih, aku mau taat." Dan pilihan itu jatuh pada satu jalan yang tidak pernah saya terpikirkan, yaitu jalan pelayanan. Perjalanan itu tidak mudah. Saya sempat merasa tidak mampu, hampir menyerah, terutama saat harus menghadapi pelajaran yang sulit. Tapi di setiap titik Tuhan selalu membuka jalan saya. Pelan-pelan belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Hingga akhirnya saya menyelesaikan studi saya, menuliskan karya akhir yang membahas pandangan teologi dan pendekatan pastoral terhadap LGBT, dan akhirnya Tuhan menuntaskan apa yang Ia mulai dalam hidup saya. Hari ini saya mengerti satu hal. Saat saya jauh dari Tuhan, bahkan saat saya salah memilih jalan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Firman Tuhan yang sangat menguatkan hidup saya tertulis dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat ini yang membuat saya berdiri sampai hari ini. Bukan karena saya kuat, tetapi karena Tuhan setia. Dan jika hari ini saudara dan saudari ada dan sedang merasakan hidup yang hancur, salah jalan, atau bingung menentukan masa depan, ingatlah hal ini. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.